Tidur yang berkualitas itu saya percaya pasti akan membuat hidup jadi berkualitas, artinya lebih sehat gitu ya. Nah, tidur yang sehat itu seperti apa, dokter? Iya, tidur ternyata sangat penting untuk pemulihan. Ketika terjadi tidur, ya, metabolisme mereda, tapi pemulihan sel terjadi. Bahkan pembuangan racun-racun terjadi waktu tidur itu. Hmm. Ya, metabolisme kita terjadi pemulihan. Sel-sel bekerja lebih smooth gitu, yang sebelumnya satu hari penuh itu terus aktivitas gitu. Jadi memang diciptakan waktu tidur. Dan ternyata ada circadian rhythm. Irama circadian sudah diatur oleh alam, oleh Tuhan, bahwa malam hari gelap itu waktunya kita istirahat. Jadi menyangkut tidur yang sehat adalah kualitas dan kuantitas. Mhm Kita mhm. ngerti tentang kuantitas, ternyata satu orang tidur paling sedikit 7 jam dalam satu hari. Dulu memang ada peraturan orang tua bolehlah 4-5 jam, ternyata sekarang tua muda besar kecil paling sedikit 7 jam. Anak kecil tidurnya lebih panjang, bayi bayangkan belasan jam kan tidur terus ya. Jadi orang dewasa, orang tua 7 jam ternyata perlu, karena dengan tidur yang 7 jam itu pemulihan itu optimal, bagus. Dan sekarang mikirkan pula kualitas. Tidur harus nyenyak, lelap, jangan bangun-bangun terus. Ya, tidur ada rapid eye movement dan non-rapid eye movement. Non-rapid eye movement artinya matanya aja yang gerak-gerak loh. Mhm. Jadi waktu tidur itu gerak-gerak itu namanya rapid eye movement, gerakan mata. Jadi waktu itu dia sedang mimpi, sedang mungkin lagi mimpi buruk atau mimpi indah ya. Tapi pada non-rapid eye movement itu betul-betul lelap. Sehingga waktu itu maling datang nggak tahu. Mhm Jadi mhm. ada aturannya. Ternyata ini sekitar setengah jam, sampai 1 jam sampai 1,5 jam lamanya. Jadi pada jam-jam lelap sekali itu bunyi suara dari luar kadang-kadang tidak terdengar. Nah, ini diatur pada malam hari. Iya iya. Jadi usahakan bangun pagi jam 6. Jadi tidur paling lambat kalau bisa jam 10-an. Jam 10, 11 itu Mhm. berarti 7 jam. Kalau Anda bangun jam 5, Anda tidur paling sedikit, paling lambat harus jam 10 malam. Mhm mhm. Ya, itu lakukan. Tidur seperti itu. Ada orang tidurnya kan larut malam atau subuh Mhm. baru tidur, Mhm. bangunnya siang. Itu tidak sehat. Iya. Karena ternyata gaya hidup seperti itu terjadi perubahan metabolisme, ternyata pemicu inflamasi. Inflamasi adalah reaksi radang. Sekarang semua penyakit mesti dikaitkan dengan radang kronis ini. Diabetes karena radang pada pankreas kita. Insulin resisten terjadi. Stroke juga masalah radang. Bahkan ada yang namanya Alzheimer, pikun. Itu adalah diabetes tipe 3. Oh. Ada di situ. Semua reaksi radang. Autoimun pun muncul kalau orang kurang tidur. Jadi bisa menyebabkan asam lambung naik, menyebabkan tekanan darah naik, bahkan kanker terjadi karena reaksi radang yang berulang-ulang. Ayo, Mhm mhm. mari kita tidur yang nyenyak, Mhm. ya usahakan ya sekali-kali mungkin ada sesuatu acara mungkin sampai malam, tapi usahakan setiap hari ada tidurnya jam 10, 11 sudah tidur, Iya jam 6 bangun. iya. Tapi bagaimana dokter ya kalau ada tuntutan pekerjaan yang membuat kita ini Shift malam, nah, dokter pun juga pernah kena gitu kan jadwal shift praktek malam. seperti itu. Kita pernah tugas jaga malam waktu Iya masih iya. dokter muda ya. Iya iya Ya iya. perawat-perawat apalagi, ya ada dinas malam segala. Tapi itu hanya sekian kurun waktu. Jadi memang ada aturannya. Sesudah itu mereka harus istirahat, ada lift lagi ya, sesudah shift ada lift, tidak kerja berapa hari diizinkan. Mhm. Nah, itu waktu itu pemulihan loh ya. Jangan nanti dibiasakan, oh mumpung aku libur, aku tak melean, begadang juga tidak sehat ya. Mmm. Memang dengan shift kerja malam lembur itu membuat pola makan pun berubah, pola tidur pun berubah, dan akhirnya tidak sehat. Cepat pulihkan, cepat kembali lagi. Memang hidup sehat harus tidur malam hari 7 jam paling sedikit dalam satu hari.
Iya, 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 iya. Jadi saya tahu kan kalau ada hormon yang buat tidur itu memang munculnya itu sangat apa ya, harus harus bergandengan dengan, suasana gelap seperti itu ya. Iya betul, melatonin keluar Melatonin, pada saat jam nah, 8 jam 9 malam itu, lalu tidurnya menjadi panjang. Dan betul. pemicu daripada melatonin sebetulnya makan sehat lagi. Kalau Nah, kita suka makan gorengan, santan segala, makan olahan-olahan itu melatonin bisa reda. mmm, Tapi orang suka sayur dan buah-buahan, ternyata melatoninnya lebih tinggi. Ternyata kembali lagi healthy mmm. eating lagi. Anda kalau belum mengikuti seri kita di healthy eating, coba search gitu ya, ada kita membahas soal healthy eating, bagaimana kita makan yang sehat. Jadi, nyambung juga ke sana dokter ya. Jadi maksud saya poinnya adalah kalau udah gelap malam ya tidurlah, jangan begadang gitu ya. Nanti kalau waktu terang ya bangunlah, jangan malah tidur terus gitu, Ya, mungkin ada bermalas-malasan. tipsnya ya. Iya, tipsnya? Tipsnya supaya tidur nyenyak, yang pertama ya, lakukan gerak badan olahraga pada pagi dan siang mungkin. Mmm, Jangan olahraga pada menjelang tidur, itu mhm, membuat tidurnya tidak lelap. mmm, Yang kedua, jangan ngopi atau minuman-minuman yang berkafein, termasuk alkohol, menjelang malam. mhm, Karena minum itu membuat tidur kita menjadi tidak bisa terganggu ya. mhm, Bahkan minum kopi kafein itu ada half life-nya. mhm, Artinya waktu paruh itu kira-kira 4 sampai 7 jam, rata-rata 5 jam. mhm, Artinya kalau Anda minum misalnya jam 5 sore, mhm. lalu jam 10 malam, itu efek kopi masih ada separuh. Oh, Jadi usahakan siang Anda minum kopi boleh, tapi iya, sore malam hari hindari iya, supaya tidur lebih lelap. Yang ketiga kemudian, ya, Anda mungkin malam hari menjelang tidur mandi air hangat mhm, atau dengarkan musik. Dan jangan biasakan untuk main handphone, mhm, lihat televisi, mhm. semua macam laptop, sinar yang berubah-ubah. Sinar itu mengganggu. Anda tidur tidak bisa lelap karena sinar yang berubah-ubah itu. Jadi supaya sinarnya tetap, baca buku. Ada baca buku, itu sinarnya tetap, ya, sampai suatu saat Anda ngantuk. Tutup buku, tidur, langsung lelap. Dan itu saya praktekkan. Iya, Saya tidak mau lagi nonton TV atau lihat-lihat handphone pada saat 1-2 jam menjelang tidur itu jangan lagi. oke, Mengganggu tidur Anda. iya. Jadi good people kalau Anda minta resep obat tidur sama dokter Han, bakal dikasih resep yang tadi. Baik, terima kasih dokter Han untuk, tips untuk gaya hidup sehat di bidang istirahatnya ini ya. Sampai jumpa di seri berikutnya.